A few moments later. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Zaidan Nabil Raffi. Saya bisa dipanggil Zaidan dan saya dari Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan resume materi yang udah dilaksanakan di ospek tanggal 5 Agustus tadi. Nah, di materi pertama ada ikhtiar kampus yang bertujuan menciptakan generasi emas. Nah, di sini di poin pertama ada hidup akan selalu berubah, yang tidak berubah adalah perubahan. Nah, di sini apa contohnya? Hidup itu akan selalu berubah, teman-teman. Yang tidak berubah itu adalah perubahan. Contohnya misalnya hidup akan selalu berubah. Perubahan teknologi sangat jelas. Nah, yang tidak berubah itu adalah perubahannya. Perubahannya akan terus berjadi, akan terus berjalan. Yang kedua, sebuah perkembangan teknologi yang merubah kebiasaan manusia. Nah, di sini untuk menciptakan generasi emas itu harus setara antara perkembangan teknologi dan kebiasaan manusia. Maksudnya di mana di perkembangan teknologi itu sangat pesat dan bisa membawa dampak negatif dan positif. Nah, di poin ketiga, dengan membantu lebih banyak orang yang miskin agar dapat mengejar ketertinggalannya. Nah, maksudnya di sini adalah membantu semua orang miskin agar semua orang di negara itu setara. Karena apa? Karena kalau masih ada orang-orang miskin itu akan merugikan ke negaranya itu sendiri. Dan yang di materi kedua adalah konsep dasar pilar. Nah, konsep dasar pilar di Indonesia ini ada 4, teman-teman. Ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama, Pancasila. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 dasar prinsip yang bertujuan sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, di nilai-nilai yang terkandung adalah 1. Nilai religius, 2. Nilai kekeluargaan, 3. Nilai kesetaraan, 4. Nilai kerakyatan, dan 5. Nilai keadilan. Nah, di sini itu sudah sesuai dengan sila-sila yang ada, seperti 1. Nilai religius itu sesuai dengan sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, dan selanjutnya itu sesuai semua, teman-teman. Nah, yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman tahu sendiri kan, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyannya kita, yaitu adalah semboyan nasional yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua, yang berfungsi untuk mengakui dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia serta menjadikan kekuatan pemersatuan bangsa. Nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah 1. Nilai kepedulian, 2. Nilai keadilan, dan yang ketiga, nilai gotong royong. Nah, yang di sini akan saya jelaskan adalah yang ketiga-tiganya ini kita harus menghargai dan mengakui keberagaman yang ada di Indonesia, karena memang di Indonesia sendiri kita itu terdiri dari puluhan ribu pulau, dan memang kita di situ ada terdiri dari berbagai agama. Ada 5 agama yang diakui di negara Indonesia. Ada ras banyak ras yang ada di Indonesia, ada suku, dan itu banyak sekali yang harus kita akui dan dihargai. Yang ketiga, NKRI. Apa itu NKRI? NKRI adalah bentuk negara Indonesia yang menganut prinsip kesatuan yang seluruh wilayah di Indonesia dan persatuan untuk memastikan keutuhan wilayah dan menjaga kesatuan serta persatuan bangsa. Nah, nilai-nilai yang terkandung adalah nilai kesatuan wilayah, 2. Nilai persatuan bangsa, dan yang ketiga, nilai kemandirian. Nah, yang keempat, yang terakhir, Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar 1945. Pengertiannya adalah
Konstitusi negara Indonesia yang menjadi sumber hukum tertinggi yang berfungsi mengatur sistem pemerintahan dan kewajiban warga negara, serta struktur-struktur kelembagaan negara. Nah, nilai-nilai yang terkandung adalah nilai demokrasi atau nilai kebebasan, nilai kesederajatan, dan nilai kesetaraan hukum. Nah, saya akan jelaskan di Undang-Undang Dasar Negara 45 itu apa. Undang-Undang Dasar Negara 45 itu memang sudah sakral, teman-teman. Dan memang itu udah berfungsi untuk mengatur isi di negara Indonesia seperti pejabat, rakyat, presiden, DPR, dan yang lain-lain. Dan yang di sini akan selanjutnya saya akan jelaskan adalah di nilai-nilai demokrasi. Demokrasi itu sebenarnya boleh-boleh sah-sah aja, teman-teman, asalkan alasannya jelas. Yang kedua, nilai kesederajatan. Dan yang seperti saya jelaskan di materi pertama tadi, kita harus sederajat semua. Tidak boleh ada yang jomplang banget, tidak boleh ada yang tinggi banget. Setidaknya setara lah, walau nggak bener-bener setara. Itu akan memajukan bangsa. Dan yang ketiga, nilai kesetaraan hukum. Nah, yang di sini saya akan jelaskan adalah nilai kesetaraan hukum itu di Indonesia dikenal dengan hukum yang tumpul di atas dan tajam di bawah. Nah, yang contohnya banyak sekali, teman-teman, yang pejabat-pejabat yang korupsi itu mereka dihukum sangat ringan dan karena pejabat itu. Karena kalau kita lihat di rakyat biasa itu kita dihukum sesuai yang ada di peraturan yang ada di undang-undang ini, teman-teman. Itu sangat tidak adil dan sangat menghambat kemajuan bangsa. Karena menurut saya, kalau ingin bangsa yang maju itu harus ada persatuan, kesatuan yang diliputi oleh semua rakyat Indonesia, semua pekerja politik dan yang ada di Indonesia. Mungkin itu sekian dari saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.